Selamat datang di Ruang Gagasan Podcast, teman baca RBC dimanapun berada, semoga dalam keadaan baik dan sehat ya. Hari ini kita sudah bersama seorang expert. Di kanan saya ada Mas Lutfi Kurniawan. Selamat datang Mas Lutfi. Terima kasih sudah diundang. Iya, buat teman-teman yang mungkin belum tahu ya, tapi kayaknya nggak tahu sih penonton RBC ini bahwa Mas Lutfi ini adalah seorang founder dari Malang Corruption Watch (MCW), terus juga salah satu founder juga dari komunitas yang paling awet kayaknya ya di Malang Raya ini, komunitas Kalimetro, terus memimpin beberapa industri, aktivis, dan pegiat media, lengkap banget pokoknya. Dan hari ini sebetulnya podcast ini lebih cocok disebut dengan sesi konsultasi karena RBC perlu belajar Mas Lutfi sama Mas Lutfi nih. Gitu. Tapi sebelum kita mulai, Mas Lutfi gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, terima kasih lah sudah diundang. Kesibukan akhir-akhir ini apa Mas Lutfi? Kesibukan hari-hari ini dalam 2 bulan terakhir ini lagi coba mengalihkan fokus ke isu-isu politik, ke urusan-urusan literasi politik. Wah, Jadi kan ada politik kekuasaan yang berebut yang di Jakarta itu. Nah, saya tidak mau ribut itu. Nah, kita ke literasi politik. Oke, Mas, ini mungkin saya aja yang agak gaptek atau gimana ya, tapi kalau saya mencari keyword komunitas Kalimetro itu sulit sekali ditemukan foundernya siapa, pemiliknya siapa. Nah, itu boleh nggak diceritain dulu awal mula komunitas Kalimetro ini? Ya, karena komunitas itu kan sebuah kumpulan, kumpulan bersama, komuni. Kan? Jadi memang tidak ada kemudian yang bisa mengklaim sebagai pendiri. Jadi semua mempunyai andil, semua berkontribusi, semua merasa bertanggung jawab secara sosial, ideologi untuk membangun keberlanjutan. Maka kemudian ada proses tanda kutip lah ya, ada proses regenerasi terus, gagasan itu terus ditransformasikan terus menerus oleh teman-teman. Jadi mungkin sudah generasi kesekian itu di Kalimetro itu. Jadi banyak juga kalau disebut alumni ya, alumni di Kalimetro kan macam-macam sudah. Bahkan juga ada yang jadi jaksa, jadi hakim, jadi pengusaha, jadi aktivis, baik itu di luar negeri maupun di Jakarta. Tapi mereka tetap berjejaring hingga hari ini. Gitu. Jadi pejabat negara juga sudah ada. Jadi unik lah kalau ketemu itu jadi macam-macam sudah. Tapi kalau boleh tahu kisaran tahun mulainya gimana? Komunitas itu dibangun 2008-an atau 2009. 2008. Ya. Okay. Jadi memang awalnya sih komunitas itu dibuat semacam, kata orang Jawa, itu komunitas kelangenan. Kelangenan itu apa ya? Kerinduan. Nah, jadi teman-teman yang kemana di mana gitu, kemudian dia bertemu, mendiskusikan, ngobrol sesuatu hal kan, tentang kehidupan, tentang kemanusiaan, terutama memang berkaitan dengan value ya, nilai. Karena teman-teman itu ketika datang ke Malang itu wajib jadi narasumber. Itu terus dibangun. Siapapun dia, nggak perlu kita kemudian nyebut, oh dia ini sudah jadi ini, dia jadi ini, enggak. Tapi dia adalah dia. Manda misalnya, Manda itu siapa? Oh, Manda ini punya fokus, punya keahlian ini, maka itulah yang kita apresiasi. Bukan Manda menjabat sebagai ini, enggak. Jadi atribusi jabatan, atribusi sosialnya kita buang. Sehingga konsepsi egalitariannya ketemu. Sehingga nggak terbangun barrier. Oke, baik. Nah, itu yang kita bangun hingga hari ini. Berarti dari tempat nongkrong, ada tempatnya, tempat nongkrong dulu, terus kemudian orang-orang yang berkumpul, dan apakah dari dulu sudah ada kafenya, udah ada tempat penerbitan bukunya begitu Mas? Dulu nggak ada, dulu nggak ada.
Ya kayak kita mahasiswa lah, yang muda bikin tukang bikin kopi lah. Begitu. Yang muda tukang bikin kopi, terus kemudian mereka punya inisiatif sendiri, lalu bikinlah kedai kopi. Karena kedai kopi itu muncul karena kita pernah berinteraksi dengan petani kopi di Jogomulyan namanya, di daerah Tirto Yudo, kalau tidak salah itu. Nah, saya beberapa kali ke sana, 2 atau 3 kali. Nah, kemudian teman-teman petani di sana itu di Kalibakar itu mengalami kesulitan bersaing dengan tengkulak kopi. Oh, oke. Lalu kita dorong bikin koperasi. Komunitas awalnya, komunitas petani kopi. Mereka berkumpul, menentukan harganya sendiri, kami siapkan display. Bentuknya warung itu. Ya, kedai kopi itu kedai di Kalimetro itu. Nah, akhirnya di manage lah di situ. Nah, itu berjalan hingga sekarang. Berarti saat ini pun juga kalau ditanya pengurusnya siapa itu nggak bisa ditetapkan. Nggak bisa. Karena memang benar-benar komunitas. Benar-benar komunitas, semua memang ada. Misalnya pada isu-isu kebijakan, ini saya bawa teman, ini Mbak Prisil. Nah, dialah yang mengelola. Oh, ini ada teman yang memang hobinya di sastra-sastra, kesusastraan, ada lagi teman itu. Terus kemudian ada yang urusi diskusi buku misalnya, itu sendiri gitu. Semua lini. Semua terlibat. Dan gitu ada orangnya. Dan ada orangnya. Terus nggak ada struktur. Baik. Nah, karena tidak ada struktur dan tidak ada kayak posisi-posisi tetap kayak ditetapkan sebagai pengurus dan lainnya, proses regenerasinya gimana, Mas? Secara alamiah mereka sudah terkoneksi, ya, terkoneksi dengan komunitas-komunitas baik itu yang masyarakat umum maupun komunitas organisasi mahasiswa. Di Kalimetro itu benderanya kan macam-macam, semuanya ada. Kemudian keyakinan dan agamanya semua ada. Mulai dari yang berkemajuan dengan yang dianggap biasa atau yang dianggap tidak ikut apa-apa juga ada. Bahkan juga ada mahasiswa yang tidak ikut BEM, tidak ikut ekstra juga ada. Bahkan kelompok masyarakat yang senior-senior, maksud senior itu umurnya di atas saya, juga ada. Kelompok perempuan itu juga ada. Jadi semuanya sudah ada. Nah, itu yang menarik banget dari Kalimetro menurut saya, karena untuk komunitas yang sudah berdiri dari tahun sekian sampai sekarang masih eksis itu saya rasa sulit sekali nggak sih, Pak? Sulit sekali nggak sih, Mas Kain? Soalnya sekarang ini kalau seperhatian saya mengumpulkan massa itu juga sudah mulai sulit, terus ketertarikan sudah mulai bergeser. Nah, itu menghadapi perubahan yang kayak gitu, Kalimetro apa yang terjadi? Sederhananya ada konsep tentang paguyupan, sebenarnya paguyupan ya. Kalau Sevis itu juga menyampaikan bahwa ada identitas yang sama, ya, ada identitas yang sama, ada kedekatan yang sama, ada merasa menjadi bagian bersama, dan kita memberikan kelonggaran yang sama. Gitu. Jadi tidak ada istilah teman-teman yang punya fokus di sini itu lebih baik dengan yang fokus di sini. Jadi itu sama. Bahkan setiap hari sore itu warga sekitar itu komunitas mengaji. Umur mungkin rata-rata udah umur yang peserta mengaji itu komunitasnya itu mungkin 60-an ke atas. Itu tiap pekan gitu. Jadi mereka ya bercampurlah dengan anak-anak muda gitu, komunitas mengaji itu warga sekitar. Kemudian juga ada warga sekitar yang memang fokus ke isu-isu pelayanan publik. Itu juga senior-senior gitu. Bahkan ada juga teman-teman yang muda-muda yang memang fokus ke isu-isu gerakan aktivisme perempuan, itu juga ada. Nah, kalau yang isu-isu politik saya pikir lebih banyak ya di situ. Nah, ini mereka punya forumnya masing-masing.
Dan kemudian di antara masing-masing itu, ya karena konsepsinya itu adalah paguyuban tadi, maka tidak ada yang paling di atas. Nah, maka setiap person di situ mempunyai kewajiban moral untuk memberikan support gitu, ke teman-temannya yang lain. Dan di sana memang tidak diatur jam kerja. Jadi jamnya ya 24 jam. Sebagaimana komunitas pada Sebagaimana umumnya ya. dan Iya, keluar iya. masuk, keluar masuk. Saya misalnya, saya ini kan umur sudah cukup banyak angkanya, tapi nggak perlu saya sebut kan. Tetap dipanggil Mas kok tapi ini. Sudah paling banyak, maka saya harus tahu diri, gitu loh. Jadi saya nggak boleh duduk di pinggir jalan, yang kemudian itu menghambat anak-anak muda mau lewat. Jadi kalau saya duduk di pinggir jalan, kemudian ada anak muda mau lewat, kan sungkan jadinya. Nanti salaman terus kan begitu. Nah ini kita hindari. Saya sampaikan juga ke senior-senior, tahu dirilah menempatkan posisi itu, sehingga kreativitas apapun yang dilakukan oleh teman-teman muda atau teman-teman aktivis yang berganti itu, maka dia mempunyai kelonggaran. Gitu. Nah, prinsipnya memang paguyuban tadi, merasa bersama itu. Nah, kalau ngomongin tentang Pak Malik juga nih, Mas, kan saya rasa komunitas Kalimetro ini adalah salah satu komunitas literasi yang mewujudkan cita-citanya Pak Malik banget. Gitu. Pak Malik itu kan pengen punya sosio hub yang bisa diskusi, bisa belajar sambil ngopi, dan ngobrol aja gitu ketemuan. Dan itu kan terus dilakukan gitu sama Kalimetro ya. Tapi kalau sekarang situasinya dengan era sosial media, kecanggihan teknologi, apakah masanya berkurang atau malah ya kayaknya sama aja di beberapa tahun belakangan ini? Begitu Mas, gimana? Dengan adanya teknologi disruption lah gitu ya, ada medsos, ini malah menguntungkan. Oh, begitu. Malah menguntungkan, memudahkan teman-teman menyampaikan pesannya melalui teknologi itu. Melalui itu menjadi informasi, menjadi transformasi pengetahuan, itu malah lebih cepat, dan saya ikuti itu tidak berkurang dari sisi jumlah. Malah kami ketika diskusi dengan teman-teman itu, malah kita meminta kalau ada pertemuan, diskusi, ngundang orang, bukan yang rutin tiap malam ketemu, itu tolong dibatasi. Tolong dibatasi agar tidak sekedar orang datang banyak. Baik. Malah ini kan kesulitan membatasi. Nah, sehingga kalau misalnya yang datang itu cuma 10 orang, maka itu bisa melingkar dan kita bisa diskusi intim. Semua orang bisa ngomong. Tapi kalau yang datang 50 orang, narasumbernya 2 orang atau pemantiknya 2 orang, ya kan waktunya habis. Waktunya habis. Meskipun kemudian di undangannya jam 7, selesai jam 10, hampir setiap diskusi itu, hampir tiap malam itu selesai jam 12 malam kan akhirnya. Karena apa? Karena 50 orang tadi. Nah ini teman-teman muda sedang memikirkan gimana bisa lebih intim berdiskusinya. Cukup 10 orang itu melingkar diskusi. Meskipun kemudian ada obrolan. Nah ini kan kalau cuma dibatasi 10 orang kan membatasi teman-teman datang. Nah ini juga ya, itu yang masih menjadi diskusi gitu kan. Karena kan setelah kita ngumpul itu semua orang datang dan tidak punya waktu untuk menyampaikan pendapatnya, menyampaikan gagasannya. Nah ini yang dulu pernah difikirkan dengan serius oleh Pak Malik sebenarnya. Saya kebetulan ketika masih mahasiswa, tahun tidak enak gitu ya, tahun 80-an akhir lah begitu, sampai 90-an awal itu kan sering diskusi lah dengan beliau itu. Nah Pak Malik ini kan cuma yang kami di generasi saya, kami ingat itu cuma 2 hal. Satu itu adalah keseriusan membangun lembaga pendidikan.
Kedua, lembaga pendidikan ini akan hidup, akan ada ruhnya kalau isinya itu orang-orang yang literate, orang-orang yang paham literasi, orang-orang yang mengerti diskusi, orang-orang yang mengerti dialektika. Jadi 2 poin itu, Pak Malik itu. Nah, ketika waktu itu saya pernah jadi pimpinan lah mahasiswa di UMM itu, di zaman itu, kemudian kita ini kan protes lah gitu ya ke kampus, protes ke kampus, demo lah kalau bahasa sekarang gitu ya. Nah kemudian dipanggil sama beliau itu. Nah ketika dipanggil ke ruangannya di kampus 2 itu, ruangannya Pak Malik itu kan tidak terlalu mewah untuk sekelas rektor di zaman itu, kursi, meja, ruang rapat itu kan sederhana sekali. Jadi mungkin lebih bagus ruangan kepala sekolah SMP hari ini. Jadi sederhana sekali beliau itu. Nah, dalam forum itu, kemudian Pak Malik itu, saya bisa perhatikan, biasanya pakai bahasa Indonesia. Tapi kalau sudah dicampur bahasa Jawa, jadi Pak Malik sudah memberikan penekanan. Memberikan penekanan. Jadi misalnya yang saya ingat dialog ketika itu dengan beberapa teman saya itu adalah, nah begitu sampean. Ini sudah serius ini kan begitu. Biasanya kan jarang sekali beliau itu begitu kan. Sambil beliau zaman dulu ya rokok bentul biru gitu ya. Nah, kalau mau demo, kamu jangan mendemo kampus. Tapi yang kamu demo itu adalah kebijakan. Bukan hanya semata-mata fasilitas kampus. Tetapi adalah kebijakan. Nah, kebijakan itulah yang kamu perdebatkan. Apa kebijakannya? Ya, dulu kan zaman saya kuliah itu kan ada namanya UNC, ujian negara cicilan. Jadi ada final tes 1, final tes 2, ada UNC yang itu dikelola oleh negara, gitu ya. Nah, ya ini kan kaum fakir miskin lah ya. Karena UNC kan bayar lagi kan begitu. Nah, ini kebijakannya, begitu lah, kebijakannya. Nah, maka yang diprotes itu bukan di kampusnya, tetapi adalah siapa yang melahirkan kebijakan. Nah, ini kan memberikan perspektif baru bagi kami yang masih muda ketika itu. Nah, sejak itulah kemudian kita terus berinteraksi dengan beliau, akhirnya sampai ke proses-proses beliau mendorong mahasiswa mendirikan ICMI, kemudian beliau itu juga mendorong aktivitas kepenulisan sampai juga di generasi kami, bahkan juga sampai beliau pensiun ya, sampai saya pun juga 2019 saya itu ikut seleksi calon pimpinan KPK, ya beliau itulah mentor saya. Sehingga harus begini dan seterusnya. Nah, beliau lebih banyak memang mengajarkan adab, mengajarkan perilaku, termasuk literasi. Lek gak pinter, ojo ngomong. Nah, kira-kira begitu. Nah, itu Pak Malik sangat suka kepada orang yang bertanggung jawab. Jadi kalau misalnya satu rapat, misalnya rapat dengan beliau, terus kemudian saya ngomong misalnya, karena saya pernah disemprot. Pak, menurut teman-teman saya, langsung gebrak meja beliau itu. Gebrak meja, jangan atas nama teman-temannya. Menurut kamu sendiri bagaimana sebagai pemimpin? Nah, begitu. Beliau itu ngajarkannya begitu. Waktu itu, ya Anda bisa bayangkan, saya masih semester kecil, masih, kalau tidak salah saya masih sekretaris HMJ lah zaman dulu ya. Itu, lalu beliau itu sudah besar begitu kan, terus digebrak, pokoknya tidak mengkeret gitu ya. Tapi dia memberikan perspektif baru tentang leadership. Bahwa kita jangan berada di atas nama, di politik atas nama, tetapi kita bertanggung jawab. Itulah yang saya kenang hingga hari ini tentang leadership Pak Malik Fajar, termasuk juga bagaimana membumikan gerakan literasi itu, termasuk cita-cita beliau tentang RBC ini. Ketika beliau datang dulu masih di Jakarta, kalau datang beliau duduk menjelaskan apa sih konsepnya, karena bangsa ini
harus membaca. Hmm. Seperti spiritnya Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan itu kan tidak mendirikan Muhammadiyah, Mbak. Pertama kali Ahmad Dahlan itu adalah mendirikan Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Al-Islamiyah Desember 1911. Muhammadiyah lahir November 1912. Muhammadiyah lahir untuk memayungi Madrasah Ibtidaiyah Diniyah ini. Apa yang dibangun oleh Yai Ahmad Dahlan? Nah, itu adalah mendidik kaum pribumi agar punya pengetahuan yang baik, bisa akses ekonomi, dan bisa melawan imperialisme, bisa melawan kolonialisme. Itu visi jangka panjangnya. Dan itu dipraktekkan oleh Pak Malik. Itu dipraktekkan hingga sekarang. Ya, kita lihat UMM, kita lihat RBC. Nah, ini kan dipraktekkan. Itu kan banyak kan jejak. Nah, saya pikir ini menjadi spirit bagi kita untuk membangun komunitas-komunitas epistemik itu. Jadi komunitas epistemik itu penting untuk membangun peradaban, membangun kecerdasan masyarakat untuk mengakses beberapa hal. Akses kesehatan, akses pendidikan, akses ekonomi, macam-macam. Kalau nggak membaca kan nggak mungkin, Mbak Gita. Betul. Nah, ini sedikit curhat lagi, Mas ya. RBC ini kan sempat tidak seberapa dikenal menurut saya ya. Sebelum di rebranding tahun 2020 itu kayaknya banyak yang nggak tahu, bukan kayaknya lagi hampir pasti nggak tahu kalau gedung ini itu bisa diakses oleh umum, siapapun boleh datang, terus boleh diskusi dan ngopi dan lain-lain. Terus kemudian ketika 2020 COVID, terus berjalan seterusnya, dan sekarang di beberapa tahun terakhir ini kami yang mengurus pelaksana ya di Rumah Baca Cerdas ini itu sedang agak struggle dengan memperkenalkan kembali kalau Rumah Baca Cerdas ini tuh boleh loh didatangi gitu, boleh dimanfaatkan working space-nya, boleh ngafe di sini, boleh mengerjakan tugas, terus berdiskusi dan lain-lain gitu. Jadi akhirnya kami mulai ulang tuh, Mas, dengan menjalin beberapa kerjasama dan kolaborasi bersama komunitas seperti Akar Tuli untuk teman-teman yang difabel, terus kemudian ada beberapa komunitas disabilitas yang lain juga, terus pojok-pojok baca yang lain juga, terus Republik Gubuk kayaknya tahu juga nggak, Mas Lutfi? Republik Gubuk yang mengajar itu kami teruskan. Terus karena fasilitasnya bagus nih, kayaknya eman banget kalau semisal nggak meneruskan keinginannya Pak Malik begitu ya. Akhirnya kami berkeliling, terus nyamperin sekolah untuk ngadain kegiatan literasi. Itu sih yang sudah kami lakukan ya. Tapi kayaknya kami perlu lebih banyak ini ya, tips kayaknya dari Mas Lutfi ini. Baiknya apa lagi yang bisa kita lakukan ini, Mas, untuk tetap menghidupkan RBC supaya jangkauannya lebih luas lagi. Kalau bisa menyelami dan bisa memaknai apa yang difikirkan oleh Pak Malik itu adalah RBC ini tempat. Tapi tempat ini bukan hanya sekedar tempat berkumpul, Mbak. Ini bukan hanya semata kayak terminal. Ya. Ya nyun sewu ya. Jadi terminal itu kan dari manapun kan orang datang. Lalu sampean kira-kira menjadi kepala terminalnya kan begitu. Sampean hanya mengatur. Oh ini jam ini bis ini berangkat. Oh ini tempat jalannya penumpang. Nah, itu ia sebagai tempat. Tetapi saya bisa memaknai yang diinginkan itu adalah ini tempat, tetapi ada mission. Misinya apa? Jadi bukan hanya sekedar tempat nongkrong, ngopi, berinteraksi, baca buku. Tidak. Kalau cuman itu, ya berarti ini tempat kayak perpustakaan atau kayak tempat sewa buku. Tidak punya misi. Nah, RBC itu harus punya misi. Misinya apa? Nah, misi ini kan harus diturunkan dari visi. Visinya misalnya, bagaimana masyarakat Malang Raya ini
pada kelompok tertentu, pada segmen tertentu itu semuanya mengerti tentang literasi keuangan, mengerti tentang literasi politik. Selama ini orang bukan Malang ya, orang masyarakat taunya politik itu apa? Politik itu kan coblosan. Politik itu apa? Politik itu jadi wali kota. Politik itu apa? Politik itu jadi anggota DPRD. Kan itu taunya. Nah, ini apakah salah? Tidak. Secara simplifikasi politik ya itu. Tetapi secara prinsipal kan bukan itu politik. Ya. Politik itu berkaitan dengan bagaimana upaya kita mendedah keinginan, kemudian kita pertautkan gagasannya di ruang publik dengan orang yang punya otoritas politik, dengan masyarakat yang akan dikenai sebagai bagian daripada kebijakan politik. Nah, ini kan terjadi dialektika. Itulah misi daripada RBC. Jadi RBC itu harus bertransformasi menjadi salah satu kekuatan civil society. Itulah misinya. Nah, kalau misinya tidak menjadi bagian dari gerakan civil society, tidak menjadi bagian daripada masyarakat madani, maka RBC ini hanya semata-mata menjadi tempat janjian. Ayo ketemu di mana? Oh, enak kopi ini kono. Bukan nilainya. Nah, padahal kan yang kita maui RBC itu ada nilainya. Ada derajat. Setelah ketemu nilai, nanti kan ada derajat nilai, kan begitu, no? Nah, nilainya berapa? Oh, nilainya dibanding yang lain RBC itu sudah angkanya 5, 6. Derajatnya bagaimana? Kan begitu nanti. Nah, ini. Jadi bukan hanya semata, ayo kumpul, ayo ngundang orang, selesai, sudah. Nah, ini harus ada pendekatan-pendekatan yang humanistik lah, gitu ya. Nah, ini yang mesti dibangun. Gitu. Mission lah ya. Ada PR berarti ya buat RBC ini. Saat ini kan Kalimetro sudah running sendiri. Terus kemudian beberapa unit di bawah Kalimetro seperti percetakan, terus kemudian yang lain-lain seperti kafe dan lain-lain juga sudah jalan sendiri. Nah, saat ini ada yang baru nggak Mas yang sedang Mas Lutfi persiapkan yang masih dalam berkaitan dengan dunia literasi? Saat ini teman-teman muda itu mungkin sekitar 6 bulanan itu membuat program rendezvous. Jadi rendezvous itu adalah tempat berkumpul membaca buku. Jadi ada ruang baca. Jadi ada ruang baca, ada rendezvous di situ yang kemudian ngomong apapun di situ. Gitu. Jadi mungkin sudah hampir 6 bulanan ini dan murni dikelola oleh teman-teman. Gitu. Jadi memang sekarang sedang sedang bergiat mungkin juga mempersiapkan tentang ini bulan Agustus besok teman-teman itu semalam itu diskusi menyiapkan bulan dekolonial. Jadi Agustus ini bulan dekolonial. Nah, itu. Katanya juga nanti September atau Oktober begitu katanya akan menyelenggarakan perayaan huruf. Gitu. Nah, itu murni dikelola ya suka-suka lah. Sama teman-teman rendezvous itu. Kalau foundation barunya Mas sudah boleh di-spill nggak? Ya, itu saya dengan beberapa teman gitu kan. Ada senior saya, Mas Ajis. Mas Ajis ini saya lihat orang yang sangat firm dengan isu ekonomi politik, ya, FISIP UB dan Mas Ali Maksum juga FISIP UB. Itu sebuah foundation, sebuah yayasan pendidikan politik dan peradaban. Jadi itu murni kami ingin berkhidmat di situ untuk bukan mengajari ya, membangun komunitas politik. Jadi pengen juga anak-anak muda yang tertarik di politik ada program yang kemudian itu bagaimana melatih, bagaimana berdiskusi tentang prinsip-prinsip etik dalam ruang publik. Dan bagaimana ketika dia menjadi politisi itu punya keadaban. Sehingga nggak asal. Karena sekarang ini kan politisi kita ini kan
orang bangun tidur tahu-tahu sudah jadi anggota DPR. Sering kayak begitu. Betul. Kalau untuk yang foundation yang baru itu sudah ready atau masih, misalkan teman-teman ada yang mau bergabung itu masih harus menunggu berapa lama? Sudah. Memang masih diskusi-diskusi dan sudah riset dan juga sudah melahirkan satu buku, judulnya Republik Salah Kelola. Jadi memang kajian-kajiannya tentang beberapa hal yang antara value, nilai-nilai politik yang dipraktekkan oleh pemimpin negara itu tidak sesuai dengan di lapangan. Jadi sudah jalan ini. Baik. Nah itu sedikit banyak ya teman-teman mengenai perkembangan komunitas hari ini. Yang hebatnya dari Kalimetro itu sama sekali tidak mati gitu. Nah itu mungkin buat teman-teman yang sedang running komunitas di banyak tempat, apapun bentuk komunitasnya, mungkin bisa mendapatkan insight dari obrolan kita pada hari ini. Mas Lutfi, tapi sebelum ditutup boleh nggak pesan buat teman-teman yang menonton untuk tetap semangat berliterasi di era sekarang? Ya, literasi itu kan alat ya. Bagaimana kita bisa membangun generasi ini lebih aware terhadap kehidupan manusia, yang itu kebijakan-kebijakan pemerintah, kebijakan-kebijakan negara. Nah, kita nggak bisa menelan mentah-mentah, tapi kita punya metode untuk untuk merefleksikan, gitu ya. Jadi merefleksikan dan kemudian kita melakukan aksi, sehingga kita tidak terjerumus hanya menjadi bagian daripada generasi scroll. Ya. Katanya Tom Nicol kan begitu. Kalau kemudian hanya scroll, ya itulah yang disebut dengan the death of expertise, matinya keahlian, matinya kepakaran. Saya berharap anak-anak muda, generasi muda itu bisa merefleksikan dan kemudian membuat aksi untuk perubahan-perubahan ke depan. Baik, amin. Terima kasih banyak Mas Lutfi sudah mau menyempatkan waktu untuk datang ke podcast kami pada hari ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menonton hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!